Oke, kali ini kita akan mempelajari metode pencatatan persediaan versi periodik dan perpetual yang mana di dalamnya ada metode pencatatan FIFO first in first out, LIFO last in first out atau average dan rata-rata. Nah, metode yang pertama yang kita pelajari adalah metode periodik dan perpetual. Selanjutnya akan disambung dengan pembahasan pencatatan versi FIFO, LIFO, dan average. Periodik dan perpetual perbedaannya hanya di soal pencatatannya. Jadi ketika periodik, pencatatannya itu tergolong lebih sederhana daripada perpetual karena dia memang simpel, tapi di akhir periode efeknya akan menghitung dan mencatat HPP. Sedangkan perpetual tidak perlu menghitung dan mencatat HPP pada akhir periode karena setiap ada transaksi pembelian dan penjualan itu persediaan barang dagang sudah ikut dicatat. Kita bahas dulu yang periodik. Periodik definisinya adalah pencatatan persediaan yang dilakukan setiap akhir bulan. Jadi ketika dalam periode berjalan ada pembelian ataupun penjualan, itu tidak ada kata-kata persediaan barang dagang yang dicatat, melainkan pembelian dan penjualan saja. Contoh logikanya, pada saat membeli persediaan, membeli inventory, metode periodik itu mencatat pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan dicatat dengan cara debit pembelian dan kredit utang atau kas. Sedangkan ketika menjual barang dagangan tersebut, si metode periodik ini hanya mencatat penjualan, tidak mencatat HPP dan pengurangan persediaan. Jadi efeknya di akhir periode, metode periodik ini harus menghitung dan mencatat cost of goods sold atau HPP atau harga pokok penjualan. Sedangkan metode perpetual ketika membeli persediaan barang dagang itu sama dengan periodik, jadi merecord ataupun mencatat pembelian dari barang dagangan. Nah, ketika menjual barang dagangan, selain merecord revenue atau mencatat penjualan, metode perpetual juga menghitung dan mencatat HPP. Jadi, efeknya pada akhir periode ini tidak ada pencatatan yang dilakukan versi metode perpetual untuk mencatat HPP. Contoh soalnya seperti ini. Contoh pencatatan, ketika menggunakan periodik membeli barang dagang secara ngutang, maka akan dicatat debit pembelian senilai barang dagangannya yaitu 100.000 dan kreditnya utang 100.000. Nah, ketika menjual barang dagangan, yang dicatat hanya penjualan versus dampaknya. Kalau tunai ya debitnya kas, kalau tidak tunai atau kredit ya debitnya adalah piutang. Jadi, karena contoh ini penjualan dilaksanakan secara tunai, maka debit diisi oleh kas dan kreditnya penjualan. Itu saja sangat simpel. Nah, efeknya pada akhir periode ini HPP harus dihitung nih. HPP formulanya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Dalam contoh ini, persediaan awal tidak disebutkan, asumsinya 0, sedangkan pembelian barang dagangan adalah 100.000 dikurangi persediaan barang akhir karena pembeliannya hanya 1 dan setelah itu dijual, otomatis barangnya habis. Kalau barangnya habis, maka sisanya adalah 0. Jadi HPP yang dicatat pada akhir periode jika menggunakan metode periodik adalah 100.000. Ini berbeda jika menggunakan metode perpetual. Dengan contoh yang sama, membeli barang dagang senilai 100.000, otomatis yang dicatat pada debit adalah persediaan barang dagang, bukan pembelian. Metode perpetual selalu menyebutkan persediaan barang dagang, bukan pembelian atau penjualan saja. Itu bedanya. Sedangkan kreditnya akan diisi dengan utang senilai 100.000 sama kayak yang atas. Terus ketika menjual barang dagangan ini otomatis akan ada 2 jurnal yang dicatat. Yang pertama mencatat penjualan, yang kedua mencatat HPP. Penjualan yang dicatat persis sama kayak yang metode periodik, sedangkan yang membedakan adalah di baris kedua jurnal ini ada pencatatan terkait HPP dan persediaan barang dagangan. Nah, HPP ini akan muncul di debit selaku expense dari ataupun cost dari goods sold dari barang yang terjual. Expense atau cost saldo normalnya ada di debit sama kayak biaya dan beban, sedangkan persediaan barang dagang sebagai aset karena dia terjual, otomatis barangnya berkurang dan dia akan menempati posisi kredit senilai angka yang dibeli yaitu 100.000. Efeknya pada akhir periode tidak ada pencatatan yang dilakukan karena persediaan barang dagang sudah dicatat ketika membeli dan menjual. Oke, clear ya, perbedaan periodik dan perpetual itu ada di persediaan barang dagang dan metode pencatatan ketika membeli dan menjual sekaligus efeknya pada akhir bulan. Oke, kalau masih bingung terkait HPP itu apa, ilustrasinya ada di sini. HPP itu terbentuk ketika
barang yang kita beli itu sudah terjual. Nah, ilustrasinya seperti ini, beginning inventory atau persediaan awal itu akan ditambahkan dengan pembelian bersih selama satu periode. Pembelian bersih itu apa? Pembelian ditambah ongkir ataupun beban angkut pembelian, dikurangi diskon pembelian, dikurangi retur. Itu adalah pembelian bersih. Maka penjumlahan dari beginning inventory atau persediaan awal ditambah pembelian barang dagangan itu akan dihasilkan cost of goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual. Jadi, persediaan awal ditambah pembelian bersih sama dengan barang tersedia untuk dijual. Nah, untuk mencari HPP, maka kita harus cari tahu persediaan akhir berapa. Ketika kita sudah stock of name dihasilkan persediaan akhir senilai sekian, maka itu digunakan untuk mengurangi barang yang tersedia untuk dijual, maka dihasilkanlah HPP. Jadi rumus gampangnya adalah beginning inventory ditambah pembelian barang dagang dikurangi ending inventory sama dengan cost of goods sold atau HPP atau harga pokok penjualan. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait metode FIFO, LIFO, dan average akan dijelaskan setelah ini. FIFO itu first in first out, metode pencatatan persediaan ketika membeli barang dagangan. First in first out itu seperti apa, last in first out itu seperti apa, dan average atau rata-rata itu seperti apa. Nanti average akan dibagi menjadi dua, akan dijelaskan lebih lanjut. Kita masuk ke cara pencatatan menggunakan metode periodik dan perpetual yang ada di perusahaan dagang. Oke. Secara simpelnya, resumenya ada di sini, di slide ini ya, ataupun di whiteboard ini. Cara pencatatannya lengkap, ada transaksi pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, retur pembelian, retur penjualan, ongkir pembelian, dan ongkir penjualan. Kita mulai dari mencatat pembelian barang dagang dulu. Menggunakan metode periodik ini sama dengan yang contoh yang pertama tadi. Membeli barang dagangan menggunakan metode periodik itu akan dicatat debit pembelian dan kredit kas atau utang, tergantung transaksinya tunai atau non-tunai. Sedangkan perpetual berbeda dengan periodik. Perpetual akan mencatat pembelian itu sebagai persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang akan bertambah, dicatat pada posisi debit, dan kreditnya untuk membeli barang dagangan tersebut menggunakan kas atau utang tergantung transaksinya seperti apa. Jadi kredit diisi oleh kemungkinan kas atau utang. Oke. Itu adalah transaksi untuk mencatat pembelian barang dagang. Sedangkan untuk mencatat penjualan barang dagang, metode periodik ini sangat sederhana. Debit diisi kas atau piutang tergantung transaksinya tunai atau non-tunai, sedangkan kreditnya diisi penjualan saja. Selesai. Transaksi penjualan barang dagang metode periodik hanya seperti itu. Jika dibandingkan dengan metode perpetual, ini akan berbeda. Seperti yang contoh di atas tadi, debit akan diisi kas atau piutang tergantung transaksinya tunai atau non-tunai. Kreditnya diisi penjualan, plus ada jurnal tambahan yaitu memunculkan harga pokok penjualan versus pengurangan persediaan barang dagang. Jadi debit diisi oleh HPP dan kredit diisi oleh persediaan barang dagang. Ini adalah transaksi penjualan barang dagang menggunakan dua metode yang berbeda. Lanjut ketika retur pembelian nih, kita udah beli, habis itu kita kembalikan lagi. Maka jika menggunakan metode periodik, itu debit akan diisi oleh utang, pembelian barang dagang secara ini ya, ngutang maksudnya. Karena membeli ngutang, otomatis utang kita bertambah. Kalau barangnya kita kembalikan, utang kita akan berkurang. Jadi utang akan mengisi posisi debit dan retur pembelian akan mengisi posisi kredit. Itu kalau mencatat retur pembelian versi metode periodik. Kalau perpetual, sama debitnya diisi dengan utang, karena utang berkurang ya, barang kita kembalikan, sedangkan kreditnya diisi oleh persediaan barang dagang, bukan retur pembelian, itu bedanya. Jadi persediaan barang dagang sekali lagi ikut di jurnal ketika menggunakan metode perpetual. Lanjut retur penjualan, kita sudah jual barang tapi barangnya balik lagi ke kita. Nah, menggunakan metode periodik itu sederhana. Debit diisi retur penjualan dan kreditnya diisi oleh piutang atau kas, terserah, tergantung transaksinya itu tunai atau non-tunai. Sedangkan retur penjualan ketika menggunakan metode perpetual itu dua baris juga. Yang pertama mencatat retur penjualan di debit dan kreditnya piutang, sedangkan baris keduanya adalah karena barang kita balik, otomatis persediaan barang dagang kita juga bertambah. Bertambah lagi maksudnya, dari yang sudah keluar dari gudang terus balik lagi, otomatis persediaan barang dagang dicatat di debit dan kreditnya diisi oleh HPP atau harga pokok penjualan. Karena HPP muncul ketika kita jual di debit dan kembali ketika barangnya kembali ketika kita menerima retur penjualan, otomatis HPP-nya akan mengisi posisi kredit yang sebaliknya. Yang pertama di debit,
ketika kita jual, ketika barangnya balik, HPP kita kreditkan. Oke, seperti itu. Lanjut untuk mencatat ongkir pembelian atau beban angkut pembelian ketika menggunakan metode periodik, maka debitnya adalah beban angkut pembelian versus kas. Oke, seperti itu. Ketika menggunakan metode perpetual, maka ongkir pembelian itu akan menambah value atau menambah nilai dari persediaan barang dagang. Jadi debitnya diisi oleh persediaan barang dagang, kreditnya kas. Oke, lanjut untuk transaksi yang terakhir yaitu ongkir penjualan atau beban angkut penjualan. Periodik dan perpetual menggunakan jurnal yang sama yaitu debitnya beban angkut penjualan, kreditnya kas. Oke, karena kita sudah mempelajari konsep ini, metode periodik dan perpetual, kita akan lanjut membahas terkait metode pencatatan FIFO, LIFO, Moving Average, and Weighted Average jika case-nya adalah kita membeli barang dagang dan menjual barang dagang. Oke, kita masuk ke ini, ya. Metode pertama yang kita pelajari yaitu FIFO periodik. Metode FIFO periodik akan berbentuk seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita kenalan dulu sama master soalnya. Ini perusahaannya adalah Asep Elektronik. Asep Elektronik dia dalam 1 bulan Januari ada beberapa transaksi, ada pembelian dan penjualan. Untuk saldo awal pada 1 Januari 2024 itu saldo awalnya adalah 100 unit, harga per unitnya adalah 100.000, maka total persediaannya adalah 10 juta. Sedangkan di tanggal 3, metode periodik mencatat pembelian barang dagangan nominalnya 200.000, harga belinya adalah 110.000, dan total persediaan yang dibeli pada tanggal 3 adalah 22 juta. Tanggal 15 membeli lagi, jumlahnya 300, harga per unitnya terkait pembelian 300 ini adalah 120.000 per unit, maka total yang dibeli adalah 36 juta pada tanggal 15. Tanggal 27 membeli lagi barang dagangan senilai 400, harga belinya adalah 130.000 per unit, otomatis yang dibeli pada tanggal 27 Januari senilai 52 juta. Total unit saldo awal ditambah pembelian selama 1 bulan adalah 1.000, total persediaan atau barang yang tersedia untuk dijual dalam 1 bulan adalah 120 juta. Sedangkan ketika stock of name, persediaan akhir didapatkan hasil bahwa unit tersedia itu adalah 450 unit. Dari sini kita bisa menghitung bahwa unit yang terjual ini adalah 550. Karena apa? Persediaan awal ditambah pembelian bersih didapatkan angka 1.000 dikurangi persediaan akhirnya itu 450, otomatis unit yang terjual adalah 550 unit. Ini adalah HPP periodik. Sekali lagi, HPP periodik itu penghitungannya 1 bulan sekali, otomatis dia tidak ada pengurangan HPP secara berjalan. Oke, FIFO first in first out berarti barang yang ada duluan itu harus dikurangi. Oke, kita cek di sini ya. Unit yang terjual adalah 550, otomatis yang terjual kita harus mengurangi dari barang yang awal duluan. Karena saldo awal tanggal 1 Januari ini adalah 100, otomatis 100 ini harus dikeluarin duluan. Harganya ya, bukan barangnya ya. Harganya harus dikeluarin duluan. Karena yang terjual 550, sisanya adalah 450, kita cek lagi. Ada 200 nih di tanggal 3. Nah, 200 ini harus kita keluarin duluan. Sedangkan di tanggal 15 ini ada 300 barang dagang yang dibeli, sedangkan harganya di 120, otomatis karena sisanya cuma 250, kita keluarin yang 250 saja dari 300 ini. Sedangkan 50 terakhir dan 400 terakhir atau 450 dari persediaan akhir itu masih tersisa. Oke, ini adalah logikanya. Kita masuk ke cara menghitung HPP. Cara menghitung HPP, kita sudah tahu bahwa barang yang tersedia untuk dijual itu 120 juta dengan 1.000 unit barang yang ada, otomatis kita akan mengkalkulasi persediaan akhir dari 450 ini tadi. 450 diambil dari 400 terakhir, tanggal 27, dan 50 dari tanggal 15. Tanggal 27, 400 ini harga belinya 130 dan 50 unit tersisa. Pada tanggal 15 ini harga belinya adalah 120.000. Maka kita tinggal catat di sini.
tanggal 15 unit yang tersisa 50, harga per unit 120.000, maka total persediaan yang tersedia di tanggal 15 itu 6 juta, sedangkan tanggal 27 400 yang tersedia ini berarti yang barusan dibeli di tanggal 27 itu dia masih utuh, harga belinya 130, nominalnya 50 juta. Jadi total persediaan akhir jika menggunakan metode periodik FIFO maka akan dihasilkan angka 58 juta didapatkan dari ini tadi. Barang yang tersisa 450 dari tanggal 27 itu 400 full dan tanggal 15 itu hanya 50 yang tersisa sama. Jadi total persediaan 450. Terus step 2 mencatat harga pokok penjualan. Kita sudah tahu bahwa harga pokok penjualan itu 550 unit yang terjual. Otomatis kita bisa meresum bahwa barang yang tersedia untuk dijual ini adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Jadi 120 juta ini bisa langsung kita kurangkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya itu ada di sini. Oke, ada di sini. Jadi 120 juta ini dikurangi 58 juta dari persediaan akhir ketemu harga pokok penjualan periodik menggunakan FIFO itu HPP-nya adalah 62 juta. Jadi seperti itu resumnya dari metode FIFO periodik ini. Pencatatan HPP dilakukan pada akhir bulan atau akhir periode dengan cara seperti apa? Ya ini mencari HPP periodik dengan cara persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir dengan ilustrasi seperti ini. Untuk lebih lebih memahami case ini kita lanjut ke metode LIFO periodik, last in first out periodik. Berarti barang yang paling akhir kita beli itu yang harus kita keluarkan terlebih dahulu. Dengan contoh yang sama persis dengan yang FIFO tadi, unit terjual 550, persediaan akhir 450. Berarti untuk untuk deciding, untuk memutuskan barang yang terjual menggunakan LIFO itu harus yang paling akhir kita beli. Paling akhir kita beli itu ada di tanggal 27 dan tanggal 15. 27 kita beli 400, tanggal 15 kita beli 700 totalnya. Tapi karena yang terjual itu cuma 550, berarti kita cukup ambil yang 400 terakhir. Itu yang untuk mencatat HPP yang terjual dan sebagian dari tanggal 15, karena tanggal 15 kita beli 300 dan unit yang terjual 550 kita ambil yang pertama dari 400 ini, sisanya adalah 150 karena 150 tambah 400 ini adalah 550 dari unit yang terjual. Oke, dari unit yang terjual kita sudah petakan bahwa yang bakalan kita catat sebagai HPP adalah di sini. 300 ini sebagian karena kita ambil 150-nya saja, sedangkan 400 ini semuanya kita akui sebagai HPP. Terus yang tersisa 450 ini kita ambil dari mana? Dari yang paling awal kita beli, karena last in first out itu barang yang last in first out berarti masuk terakhir kita keluarkan duluan, berarti ya nggak heran jika kita mengeluarkan duluan dari barang yang baru saja kita beli ini. Oke, clear ya. Jadi yang tersisa itu adalah stok lama. Stok lama pada Januari 100, terus habis itu stok selanjutnya 200, ini juga kita akui sebagai persediaan yang tersisa, sedangkan 150 sisa dari 300 ini itu juga kita akui sebagai persediaan akhir. Oke, ilustrasinya untuk menghitung HPP barang tersedia untuk dijual hampir sama persis dengan yang tadi. Unitnya 1000, total persediaan 120 juta, sedangkan persediaan akhirnya itu 450. Ini kita dapat dari mana? Dari yang hijau ini. Jadi saldo awal persediaan 100 kali 100.000, habis itu pembelian yang pertama 200 unit kali 100.000, selanjutnya adalah 150 kali 120.000. Kita cek di sini. 100 kali 100.000 itu persediaan awal ya, karena LIFO kita akhir keluarkan duluan. Otomatis total persediaannya yang pertama adalah 10 juta, ditambah lagi persediaan tanggal 3, 200 kali 110.000 ketemu 22 juta, dan ini adalah 150 sisa dari ini karena yang terjual 150 dan yang tersisa 150, harganya 120.000. Otomatis kita masukkan saja di sini, ketemu total dari persediaan akhir yang tersisa pada tanggal 15 adalah 18 juta. Total persediaan akhir 450 unit dari persediaan awal-awal
yaitu yang awal-awal ini, itu adalah 50 juta. Jadi kita hitung HPP-nya. Kita hitung HPP-nya barang tersedia untuk dijual 120 juta, dikurangi 50 juta dari persediaan akhir, ketemu harga pokok penjualannya adalah 70 juta. Jika kita bandingkan dengan Vivo, ini akan menghasilkan angka yang berbeda. Vivo akan menghasilkan HPP 62 juta, sedangkan Livo akan menghasilkan HPP 70 juta. Kenapa lebih mahal? Karena nggak heran, pembelian akhir ataupun pembelian yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 27 dan 15 itu harganya mahal dibandingkan yang awal-awal. Harga beli di tanggal 27 itu 130, maka nggak heran jika HPP yang dihasilkan itu lebih mahalan Livo daripada Vivo pada case ini ya, pada case ini. Kalau case lain kemungkinan bisa berbeda. Lanjut, kita menggunakan metode average periodic. Soal yang sama, unit yang tersedia untuk dijual itu 1000, total persediaan 120 juta, persediaan akhir 450, unit yang terjual 550. Karena kita menggunakan average, otomatis dari 120 juta total persediaan ini kita bagi rata. Kita bagi rata dengan unit yang tersedia untuk dijual yaitu 1000, jadi rata-rata harga persediaan per unit itu 120 juta dibagi dengan 1000, ketemu per unitnya adalah 120.000. Karena persediaan akhir yang tersisa itu 450, otomatis kita tinggal mengalihkan 450 ini dengan harga rata-rata yang kita sudah proses yaitu 120.000. Untuk total persediaan yang tersedia pada akhir periode itu adalah 54 juta. Kita hitung HPP. HPP menggunakan metode average periodic itu didapatkan hasil bahwa 120 juta barang yang tersedia untuk dijual ini dikurangi persediaan akhir 54 juta, ketemu angka HPP 66 juta. Jadi, menggunakan metode yang sama periodik menghitung HPP pada akhir bulan, tapi via Vivo, Livo, dan average akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Itu adalah cara mencatat ataupun cara mengetahui HPP menggunakan metode periodik, Vivo, Livo, dan average. Oke, kita bisa lanjut ke metode perpetual. Balik lagi ke Vivo. Vivo perpetual, bedanya dengan yang tadi, yang Vivo periodik, ini semua pembelian digabung jadi satu, kita ditandingkan dengan persediaan akhir 450. Tapi jika menggunakan Vivo perpetual, ini dia saldonya berjalan. Oke, kita kenalan sama soalnya ya perpetual. Aset elektronik sama, saldo awal sama, 100 unit, harga per unitnya 100, oke. 100.000 maksudnya, total persediaannya adalah 10 juta. Jadi persediaan berjalan pada tanggal 1 itu 100 unit, sedangkan di tanggal 3 beli lagi 200 dengan harga per unitnya 110.000, total persediaan yang dibeli adalah 22 juta, terus jumlah persediaan berjalan 100 ditambah 200, ketemu angka 300. Oke, seperti itu ya persediaan barang dagang berjalan. Oke, di tanggal 15 beli lagi 300, otomatis jumlah persediaannya bertambah jadi 600. Kebetulan di tanggal 24 itu ada transaksi penjualan 550 unit. Otomatis dari 600 barang yang tersedia untuk dijual ini berkurang 550, sisa 50. Jadi seperti itu, beda banget dengan periodik. Di tanggal 27 membeli barang dagangan 400 unit, senilai harga per unitnya 130.000. Jadi total persediaan yang dibeli pada tanggal 27 adalah 52 juta. Jadi jumlah persediaan berjalan pada akhir periode itu sisa 450 unit. Total persediaan yang ada yaitu persediaan awal ditambah pembelian selama 1 bulan itu 120 juta, sama tetap. Jadi untuk menghitung harga pokok penjualan berbeda dengan metode periodik yang pertama tadi. Jadi akan berbentuk seperti ini, tabel Vivo perpetual. Kita cek tanggal 1, persediaan awal 100 unit kali 100.000. Jadi 100 unit kali 100.000, maka total persediaan pada awal Januari itu adalah 10 juta. Sama persis dengan contoh soal tadi. Yang berbeda di sini, tanggal 3.
Tanggal 3 membeli barang 200 unit dikalikan 110.000. Kita catat di sini. 200 unit kali 110.000, maka barang yang dibeli adalah 22 juta. Maka saldo persediaannya akan dipisah menjadi dua, yaitu saldo yang pertama 100 unit kali 100.000 ditambah dengan 200 unit kali 110.000 dari barang yang barusan kita beli ini. Jadi persediaan Vivo Perpetual itu dipisahkan, tapi total persediaannya itu sama. Sisa persediaan itu 32 juta didapat dari mana? 10 juta pertama ditambah 22 juta pembelian barusan tanggal 3. Oke, seperti itu ya. Totalnya 32 juta. Lanjut, transaksi tanggal 15 beli lagi, otomatis persediaannya dia akan nambah lagi nih. Karena harganya beda ya. 100 pertama kali 100.000, 200 tanggal 3 kali 110.000, dan 300 tanggal 15 kali 120.000. Otomatis angkanya akan mengisi di sini dan totalnya adalah 68 juta. Oke, habis itu di tanggal 24 ada penjualan senilai 550 unit. Tanggal 24 penjualan 550 unit. Berarti kita harus decide atau kita harus memutuskan bahwa barang yang terjual itu yang mana nih yang bakalan kita jadiin HPP. Karena Vivo berarti first in first out, berarti 550 kita ambil dari yang awal, 100 ini habis, 200 ini habis, total dari 100 per 200 ini adalah 300. Otomatis sisanya dari 550 kita ambil 250 yang paling baru nih, 250 yang paling baru. Paling baru itu maksudnya pembelian tanggal 15. Jadi HPP yang kita catat adalah 100 kali 100.000 sama dengan 10 juta diambil dari sini. Habis itu 200 kali 110.000 diambil dari sini, dan 250 kali 120.000 diambil dari sini. Otomatis sisa dari barang yang kita beli tanggal 15 itu sisanya 50 dikali harga yang terbaru yaitu 120.000, ketemu sisa persediaan pada tanggal 24 karena kita sudah menjual barang senilai 62 juta, otomatis sisanya adalah 6 juta. Oke, clear sampai situ. Di tanggal 27 kita beli lagi 400 unit kali 130.000, otomatis tinggal kita tambahkan nih. 400 unit kali 130.000, sisa persediaannya akan diisi oleh 50 yang tersisa di tanggal 24 plus pembelian baru di tanggal 27. Pembelian baru di tanggal 27 totalnya 52 juta ditambah 6 juta. Sisa dari tanggal 24 otomatis Vivo Perpetual akan menghasilkan sisa persediaan senilai 58 juta. Nah, ini kebetulan sama persis dengan Vivo Periodik. Vivo Periodik persediaan akhir 58 juta dan HPP juga 62 juta. Vivo Perpetual menghasilkan angka yang sama, kebetulan saja menghasilkan angka yang sama. Oke, lanjut. Vivo Perpetual dengan soal yang sama dengan Vivo Perpetual, jadi penjualannya ada di tanggal 24, saldo persediaan berjalan juga sama, tersisa 50, cuman karena menggunakan LIFO atau last in first out ya, otomatis penghitungannya akan berbeda. Oke, kita cek di sini last in first out. Saldo awal sama kayak yang periodik tadi, 100 kali 100 unit kali 100.000, totalnya adalah 10 juta. Pembelian tanggal 3 dan pembelian tanggal 15 menghasilkan persediaan berjalan senilai 600. Oke, 600 unit itu didapatkan sama persis kayak periodik tadi. Kita cek periodik ya, sama ya, sampai Vivo Perpetual. Tanggal 15 Vivo Perpetual persediaannya 68 juta, Vivo Perpetual juga 68 juta. Problemnya ada di sini. Tanggal 24 Januari menjual 550 unit, kita ambil dari mana aja? Oke, berarti kita ambil dari yang paling baru. Yang paling baru itu dari sini. Tanggal 15 dan tanggal 3 beserta sisanya adalah tanggal 1 karena tanggal 15 itu cuma 300 dan tanggal 3 itu cuma 200 karena yang dibeli 550 otomatis masih kurang nih. Kurangnya kita ambilin dari tanggal 1. Oke. Maka kita nggak heran bahwa mencatat HPP itu dari 300 pembelian terakhir tanggal 15 kali 120 ketemu 36 juta.
Terus yang kedua 200 kali 110.000 dari pembelian ini ya, total masih 500. Jadi 200.000 kali 200 unit kali 110.000 ketemunya 22 juta. Dan yang terakhir kita ambilin dari saldo awal ini. Jadi 50 tersisa kita ambilin dari sini. Jadi 50 kali 100.000 sama dengan 5 juta. Jadi total HPP adalah 63 juta dan total saldo persediaan menggunakan LIFO perpetual itu 50 unit kali yang paling lama yaitu 100.000. Total persediaannya adalah 5 juta. Sisa persediaan berjalan juga 5 juta. Habis itu tanggal 27 beli lagi 400 kali 130.000, totalnya 52 juta. Otomatis kita tinggal masukin saja yang terakhir, yaitu stok awal dari hasil penjualan tanggal 24 Januari, sisa 5 juta kita masukin dulu di sini, dan pembelian yang baru kita masukin di sini. Total 5 juta ditambah 52 juta sama dengan 57 juta. Jadi HPP yang dihasilkan LIFO perpetual dan FIFO perpetual berbeda. LIFO perpetual last in first out dia menghasilkan HPP 63 juta, sedangkan FIFO menghasilkan HPP 52 juta. Nggak heran karena memang harga beli yang terakhir itu lebih mahal daripada yang awal. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke average perpetual. Average perpetual ini agak sedikit lebih ribet daripada yang periodik. Karena apa? Dengan contoh soal yang sama. Karena moving average itu bergerak, stoknya juga bergerak, otomatis rata-ratanya juga dia bergerak. Oke, kita tandain nih di sini. Saldo jumlah persediaan sebelum ada penjualan itu 600. Kita cek di sini sama persis kayak yang FIFO perpetual dan LIFO perpetual. Tinggal cara menghitung HPP-nya saja yang berbeda. Tanggal 1 moving average masih sama untuk transaksi tanggal 1 karena tidak tercampur pembelian baru, otomatis sisa persediaannya adalah 10 juta. Tanggal 3 membeli barang dagangan senilai 200 unit kali 110 juta. 110.000, sorry. Jadi average-nya bergerak nih, average-nya bergerak jadi 106.666. Ini didapatkan dari mana? 32 juta dari total persediaan dibagi dengan total unit persediaan kita yaitu 300. 32 juta dibagi 300 ketemu average 106.666 rupiah. Jadi ketika saya kalikan 300 unit kali 106.666 ketemu angka 32 juta. Jadi seperti itu. Coba kita cek LIFO perpetual apakah pada tanggal 3 angkanya 32 juta juga sama, FIFO juga sama. Jadi seperti itu. Yang membedakan adalah average price atau harga rata-rata. Di tanggal 15 membeli lagi 300 unit kali 120.000. Total yang dibeli adalah 36 juta. Otomatis average-nya juga berubah karena unit berjalan itu menjadi 600 unit, sedangkan harga yang dibeli harga persediaan yang sudah dibeli itu atau barang yang tersedia untuk dijual pada tanggal 15 Januari itu 68 juta. Jadi untuk menentukan harga rata-rata di tanggal 15 ini adalah 68 juta dibagi 600. 68 juta itu dari barang tersedia untuk dijual dari tanggal 15 dibagi unitnya yang tersedia untuk dijual pada tanggal 15 itu senilai 600 dan 68 juta. Maka kita tinggal bagi aja, ketemu average price senilai 113.333 rupiah. Otomatis jika kita kalikan 600 kali 113.333 rupiah itu akan ketemu 68 juta. Terus di tanggal 24 menjual 550 unit, otomatis karena stok yang tersedia untuk dijual itu 600 dan laku 550 menggunakan metode average, maka kita tinggal keluarkan saja yang 550 itu dengan harga rata-rata. Karena stok kita masih 600 dan yang terjual hanya 550, maka harga 113.333 ini tidak akan berpengaruh. Jadi untuk menentukan HPP pada tanggal 24 itu adalah 550 unit yang terjual dikalikan harga rata-rata pada tanggal terakhir yaitu tanggal 15
ketemu harga rata-ratanya adalah 113.333, ketemu HPP-nya adalah 62.333.350 rupiah. Otomatis sisa persediaannya adalah 50 unit kali harga yang terakhir, harga rata-rata yang terakhir maksudnya, yaitu 113.333, ketemu sisa persediaan barang setelah penjualan itu 5.666.650 rupiah. Kebetulan di tanggal 27 Januari kita beli lagi 400 unit kali 130.000 rupiah per unitnya, ketemu angka pembelian 52 juta, otomatis average-nya bergerak lagi nih. Jadi total persediaan ataupun barang yang tersedia untuk dijual pada tanggal 27 itu 450 unit dikalikan dengan total persediaan yaitu 5.666.650 ditambah 52 juta, ketemunya adalah 5.766.650. Kalau mencari rata-ratanya kita tinggal bagi harga dengan unit tersedia untuk dijual, ketemu average price-nya adalah 128.148. Jadi jika kita kalikan 450 unit ini kali 128.148, ini ketemu angka 57.666.650. Jadi untuk mencatat persediaan barang dagang menggunakan FIFO periodik, LIFO periodik, average periodik, FIFO perpetual, dan LIFO perpetual. Sama average perpetual kita sudah selesaikan semua. Kita bisa resume ataupun simpulkan untuk menghitung harga pokok penjualan dengan 6 metode yang berbeda, itu menghasilkan 5 angka yang berbeda atau 5 HPP yang berbeda. Yang sama itu hanya di FIFO periodik. Kebetulan angkanya angkanya sama, kebetulan aja. Sedangkan yang lain menghasilkan angka yang berbeda. FIFO periodik kita menghasilkan HPP 62 juta dan menghasilkan persediaan akhir 58 juta. LIFO periodik kita menghasilkan HPP 70 juta dan persediaan akhir 50 juta. Average periodik kita menghasilkan HPP 66 juta, persediaan akhir 54 juta. FIFO perpetual HPP 62 juta dan persediaan akhir 58 juta. LIFO perpetual kita menghasilkan HPP 63 juta, persediaan akhir 57 juta, dan average perpetual kita menghasilkan HPP 62 juta 333.350 dan persediaan akhir 57 juta 666.650 rupiah. Jika HPP dan persediaan akhir ini saya tambah, totalnya adalah barang yang tersedia untuk dijual seperti contoh soal tadi. Jadi itu 120 juta, semuanya sama. Jadi yang membedakan antara metode periodik, perpetual, FIFO, LIFO, average itu ada di cara memproses pencatatan unit yang dibeli dan unit yang dijual selama periode berjalan ataupun akhir periode. Jadi seperti itu penjelasan terkait ini metode pencatatan inventory periodik, perpetual beserta pencatatan FIFO, LIFO, dan average. Sekian, terima kasih.